Balik lagi ke my YouTube channel. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa ketemu lagi. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, kayaknya udah lama ya aku nggak share tentang kisah-kisah teladan. Insya Allah hari ini aku akan berbagi ke kalian semua tentang kisah yang udah nggak asing lagi sih sebenarnya, tapi ini cukup menginspirasi. Bukan cukup aja sih, menginspirasi banget untuk kita semua, terlebih untuk para pemuda. Nah, kisah siapa itu? Coba tebak kisahnya siapa? Ini adalah kisah 7 orang pemuda yang bersembunyi di goa selama beratus-ratus tahun. Nah, sekarang gimana? Ketebak nggak siapa? Kisah ini juga terekam dalam Al-Quran yang diceritakan bahwa mereka lockdown di gua selama 300 tahun lebih. Bayangin coba, kita aja lockdown sekarang udah 4 bulanan lebih gitu ya, udah jenuh banget, udah bete banget, dan itu di rumah aja gitu. Nah mereka ini lockdownnya di dalam gua. Tahu sendiri kan di dalam goa itu seperti apa? Sebenarnya kisah siapa sih ini? Kita dengerin aja langsung ya. Ingat, jangan loncat-loncat dengerinnya, karena nanti bisa ketinggalan cerita-cerita yang penting. Oke, kita dengerin sekarang. Banyak kisah dalam Al-Quran yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah-kisah yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain itu memiliki maksud dan tujuan, salah satunya agar Rasulullah, para sahabatnya, dan juga umat Rasulullah hingga kini bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari kisah-kisah yang Allah sampaikan kepada Rasulullah tersebut. Salah satu kisah yang sangat menakjubkan adalah kisah 7 pemuda yang kita kenal dengan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi sendiri artinya para pemuda yang bersembunyi dalam goa. Al-Kahfi sendiri artinya sebuah gua di gunung yang menjadi tempat pelarian 7 pemuda tadi. 7 pemuda yang kita kenal dengan Ashabul Kahfi ini bersembunyi di dalam goa dari seorang raja yang sangat musyrik dan juga zolim. Raja yang terkenal sangat kejam. Dia bernama Raja Dicyanus. Raja Dicyanus ini akan menghukum mati siapapun yang tidak sejalan dengan pikirannya. Nah, yang tidak sejalan dengan pikiran Raja Dicyanus adalah 7 pemuda Ashabul Kahfi ini. Karena 7 pemuda Ashabul Kahfi beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Raja Dicyanus yang memerintahkan rakyatnya untuk menyembah berhala-berhala atau bahkan dirinya sendiri itu tidak dapat diterima oleh akal sehat pemuda Ashabul Kahfi ini. Mereka tidak bisa melawan, mereka sudah berusaha tapi tidak cukup kuat untuk melawan ataupun berperang dengan Raja Dicyanus beserta para pengawalnya. Ini yang menyebabkan 7 pemuda Ashabul Kahfi ini bersembunyi di dalam sebuah goa. Sebelumnya 7 pemuda ini tidak saling kenal, tapi Allah mempertemukan mereka di jalan tauhid yang pada akhirnya mereka saling kenal dan menjadi saudara. 7 pemuda ini juga ditemani oleh satu binatang peliharaan mereka, yaitu seekor anjing yang bernama Kitmir. Salah satu kisah yang menakjubkan di luar akal pikiran manusia ini sudah sepatutnya menginspirasi kita semua, terlebih untuk para pemuda. Bagaimana tidak menginspirasi dan tidak menjadi teladan? Ashabul Kahfi ini masih sangat muda usianya, tapi mereka teguh iman dan hatinya untuk tidak mengikuti ajaran raja yang kejam tadi. Ini bukti kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Nah, kisah Ashabul Kahfi ini terekam dalam surat Al-Kahfi ayat 9-26. Surat Al-Kahfi tidak hanya mengungkap fakta sejarah, tapi juga menggambarkan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia. Siapa pemuda Ashabul Kahfi? Allah berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 25, dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun ditambah 9 tahun. Dilanjutkan kembali di Quran surat Al-Kahfi ayat 13, sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka.
dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Teman-teman tahu nggak, sebenarnya pemuda Ashabul Kahfi ini adalah pemuda-pemuda dari kalangan bangsawan. Mereka adalah para bangsawan yang sebelumnya tidak saling kenal dan kemudian disatukan oleh Allah dalam menjaga tauhid, menjadi buronan raja yang musyrik dan kejam. Bukan karena mereka putus asa, menyerah, apalagi takut kepada Raja Dicyanus, tapi ini karena untuk menyelamatkan keimanan mereka dari kaum yang sudah terjerat kesyirikan yang tidak bisa lagi mereka ubah. Dikatakan bahwa persembunyian mereka ini sudah dalam perpaduan antara ikhtiar mereka dan juga kepasrahan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mereka mengungsi ke dalam goa, dan di dalam goa tersebut mereka berdoa. Doa mereka ini direkam dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Yang artinya adalah, ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam goa, lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami rahmat dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Dikatakan bahwa doa mereka ini doa yang sangat agung dan doa yang mencakup seluruh kebaikan. Salah satu gambaran dari doa pemuda Ashabul Kahfi ini merupakan ketundukan dan permintaan kepada Allah untuk dimudahkan dalam segala urusan dan selamat dari segala fitnah. Juga tidak menyandarkan segala urusan-urusan kepada diri mereka sendiri ataupun menyandarkan urusan kepada orang lain. Jadi ini bisa menjadi contoh buat kita, menjadi teladan buat kita, agar kita dalam menyelesaikan segala urusan tidak menyandar pada kekuatan diri sendiri, tapi melibatkan Allah agar urusan-urusan kita dimudahkan, lancar, dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berdoa, kemudian di dalam goa tersebut yang dengan izin Allah mereka tertidur selama 300 tahun ditambah 9 tahun. Jadi jumlahnya 309 tahun. Allah sangat menjaga agama dan fisik mereka, teman-teman. Bahkan tempat tidur mereka saja berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memelihara dalam tidur mereka. Ini terekam dalam Surat Al-Kahfi ayat 17, teman-teman. Bisa dibaca ya. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari goa mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam goa itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapat seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 17. Nah teman-teman, Quran Surat Al-Kahfi ayat 17 tadi itu menggambarkan bahwa mereka itu berada di dalam goa yang luas. Mengapa demikian? Karena agar hawa dan udara itu bisa mengenai mereka dan kandungan udara yang buruk bisa keluar. Masya Allah ya teman-teman, kalau Allah sudah menjaga, maka tidak ada satu orang pun atau tidak ada sesuatu apapun yang bisa mencelakai. So teman-teman, hanya Allah lah sebaik-baiknya tempat berlindung. Jadi jangan minta perlindungan kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang membimbing mereka hingga mereka sampai ke dalam goa, dan Allah yang menidurkan mereka. Allah tidurkan mereka tapi mereka tetap hidup, dan Allah juga yang memberikan kepada mereka udara dan angin agar fisik mereka tetap terjaga. Nah teman-teman, apa aja sih ibroh atau hikmah dari kisah Ashabul Kahfi ini? Mau tahu nggak? Oke, kita ulas satu persatu ya. Di sini aku akan menyebutkan 7 ibroh dari kisah Ashabul Kahfi.
Yang pertama, tadabbur di Quran surat Al-Kahfi ayat 13 dan 14, yaitu sangat penting sekali membina generasi-generasi pemuda dengan tauhid dan juga dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, nih teman-teman, para pemuda semuanya yang sedang berhijrah untuk menjauhi segala sesuatu yang sifatnya maksiat, kunci yang pertama adalah tauhid. Kita harus memiliki tauhid yang benar, tauhid yang lurus, sehingga kita hanya mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada yang mungkar. Oke, ibroh yang kedua, yaitu kewajiban menjaga kondisi dan lingkungan yang kondusif agar bisa memperjuangkan nilai-nilai kebenaran. Ini tadabbur di ayat 15 dan 16. Jadi teman-teman, kalau kita berada dalam kondisi atau lingkungan yang sudah tidak kondusif lagi untuk memperjuangkan nilai-nilai kebenaran atau nilai-nilai agama, nilai-nilai Islam, kita boleh berhijrah. Malah kita wajib untuk meninggalkan tempat yang tidak kondusif tersebut, seperti yang dilakukan 7 pemuda Ashabul Kahfi. Nah, ibroh yang ketiga, menggambarkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyelamatkan pemuda Ashabul Kahfi yang tertidur di dalam goa selama 309 tahun. Selama di dalam goa tersebut, Allah mempersiapkan segala sesuatunya kepada mereka. Nah, ketika Allah itu membangunkan dari tidur mereka, mereka sempat saling berselisih, teman-teman, tentang Berapa lama ya kita tidur? 1 hari atau hanya setengah hari? Karena mereka melihat fisik mereka pun, melihat kulit mereka pun dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang semula, dalam kondisi yang sama, tanpa mengalami perubahan. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya, apa mereka dalam tidur tidak mendengar bunyi apapun? Karena kan kalau orang tidur itu, kita gitu kan, ada yang suara keras atau suara yang sedikit aja kita bisa terbangun gitu kan. Nah, di sini dijelaskan oleh Allah di Quran surat Al-Kahfi di ayat 11-nya, yaitu Allah menutup telinga mereka. Jadi mereka tidak bisa mendengar apapun di sekeliling mereka ketika mereka tertidur. Goa dan mulut goa tempat persembunyian Ashabul Kahfi ini itu tidak menghadap langsung matahari, teman-teman. Tapi cahaya matahari ketika matahari terbit ataupun terbenam, ini memungkinkan cahaya itu untuk masuk ke dalam goa tersebut. Tapi tubuh 7 pemuda ini tidak langsung tersengat sinar matahari karena Allah memerintahkan tubuh mereka untuk berbolak-balik ke kiri dan ke kanan agar tubuh mereka tidak rusak oleh tanah. Ini tadabbur di ayat 17 dan 18. Coba teman-teman baca ya. Dan juga kalian pasti bertanya-tanya, kenapa kok mereka membawa-bawa anjing untuk bersama mereka? Ini juga terekam di Quran surat Al-Kahfi ayat 18, yaitu Allah menjadikan mulia anjing yang bernama Kitmir ini karena anjing ini melayani pemuda Ashabul Kahfi. Jadi pengecualian untuk anjing yang satu ini sudah dijamin masuk surga ya teman-teman. Oke, ibroh yang keempat, pemuda Ashabul Kahfi adalah pemuda yang kokoh iman. Ini dicirikan dengan mereka sangat memelihara dan menyeleksi sekali dalam memilih dan memakan makanan apapun. Jadi mereka ini sangat menjaga kehalalan dan ketoyiban dalam setiap memakan sesuatu, teman-teman. Dalam kondisi yang terancam seperti itu pun mereka maksimal sekali ikhtiarnya untuk menjaga makanan mereka agar yang mereka makan itu adalah makanan-makanan yang terdapat berkah di dalamnya. Nah, ini juga teman-teman menjadi salah satu cara agar kita terhindar dari maksiat, yaitu dengan menjaga setiap makanan kita. Karena makanan yang kita makan itu sangat mempengaruhi akal pikiran kita, mempengaruhi kesucian hati kita, dan juga mempengaruhi doa-doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga menjadi sebab turunnya hidayah kepada kita dan terjaga dari segala macam penyakit. Ini tadabbur dari ayat 19. Bisa dibaca lagi ya. Ibroh yang kelima, yaitu Allah menjaga siapapun yang mukmin dan juga bertakwa. Ashabul Kahfi ini adalah contohnya. Mereka dijaga oleh Allah dalam kondisi tertidur ataupun dalam kondisi terjaga. Mereka semua ada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, jangan takut jika kita itu menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri yang menjamin akan keselamatan hidup kita. Allah sendiri yang berjanji akan menjaga kehidupan kita.
Ibroh yang keenam, kisah Ashabul Kahfi ini tidak hanya bertujuan untuk membangkitkan semangat berdakwah Rasulullah dan para sahabatnya juga umat-umatnya yang beriman, tapi ini juga menunjukkan kekuasaan Allah yang mampu untuk membangkitkan manusia dari alam kubur, bahwa hari kiamat itu memang tiada keraguan dan pasti akan terjadi. Nah, ini tadabur di ayat 20. Next, ibroh yang ketujuh. Kisah Ashabul Kahfi ini untuk mengokohkan keimanan kita, dan hanya Allah lah yang mampu memberikan pertolongan dan perlindungan kepada setiap hambanya. Maka mohonlah pertolongan dan keselamatan hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun, sehingga kita terhindar dari berbagai macam jenis syirik, dari syirik zat sampai syirik ibadah, dari syirik taat hingga syirik permintaan dan syirik hukum. Nah, ini tadabur surat Al-Kahfi ayat 26. Nah, teman-teman, gimana kisah Ashabul Kahfi ini? Menginspirasi buat kita semua kan? Nah, untuk kita semua, terutama untuk para pemuda, yuk kita sama-sama menjadi pemuda yang mencontoh pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ini. Dan banyak-banyak berdoa yang tadi dicontohkan oleh pemuda Ashabul Kahfi, yaitu di surat Al-Kahfi ayat 10 yang bunyinya Bismillahirrohmanirrohim, Robbana atina miladunka rohmah wahai lana min amrina rosyada, yang artinya, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dan sempurnakanlah petunjuk bagi kami dalam urusan kami. Semoga dengan mengucap banyak doa tadi, Allah selalu melindungi kita dari berbagai fitnah dan segala kehidupan juga urusan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, semoga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Sampai sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nantikan di kisah selanjutnya ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.